Halo dan salam sejahtera. Selamat datang di channel YouTube Nelly Adria Sinabutar. Video berikut adalah pembahasan kuis yang saya berikan kepada mahasiswa keperawatan S1 untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat. Ya, saya izin share dulu ya. Eits, mana dia? Ya, ini kuisnya semoga terlihat ya. Nanti kalau mau ada linknya juga boleh ya saya berikan ya. Jadi kuis keperawatan gawat darurat. Soalnya adalah seorang laki-laki usia 30 tahun dibawa ke IGD setelah kecelakaan lalu lintas. Pasien tanpa tidak sadar, terdapat pendarahan aktif di tungkai dan pernapasan terdengar lemah. Sebagai perawat gawat darurat, langkah pertama yang harus dilakukan dalam primary survey. Ini ya, langkah pertama ini nih clue soalnya ya. Pilihan jawabannya adalah melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar Hb, memberikan analgesik untuk mengurangi nyeri pasien, menilai dan memastikan jalan napas pasien tetap terbuka, membersihkan luka perdarahan di tungkai pasien. Berikutnya menanyakan riwayat penyakit kepada keluarga, ya. Jadi, jawaban di sini yang paling tepat itu adalah menilai dan memastikan jalan napas pasien tetap terbuka. Alasan jawaban ini adalah primary survey adalah pemeriksaan awal yang dilakukan secara sistematis dengan pendekatan airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Prioritas pertama adalah airway atau jalan napas karena tanpa jalan nafas yang terbuka, pasien tidak dapat bertahan hidup. Setelah airway aman, baru ini kita lanjutkan ke breathing, circulation, disability, dan exposure. Kemudian pemeriksaan untuk laboratorium, pemberian analgetik, atau riwayat penyakit bukan bagian dari awal ya, langkah primary survey ya. Seorang laki-laki 28 tahun dibawa ke IGD setelah kecelakaan lalu lintas. Pasien mengeluh sesak nafas, nyeri dada kanan, dan tampak pucat. Hasil pemeriksaan yaitu tekanan darah 90 per 60 mm Hg, nadi 120 kali per menit, suara nafas kanan menurun, dan fototoraks memperlihatkan bayangan cairan di hemitoraks kanan. Diagnosis keperawatan yang paling tepat berdasarkan kondisi pasien ini. Jadi clue-nya adalah diagnosis keperawatan ya. Pilihannya adalah ansietas berhubungan dengan kondisi gawat darurat, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan akumulasi darah di rongga pleura, risiko infeksi berhubungan dengan luka terbuka pada dada, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik, nyeri akut berhubungan dengan trauma dada ya. Jadi jawabannya adalah nih ya, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan akumulasi darah di rongga pleura ya. Kenapa ini alasannya? Ya, hemotoraks ya, kita lihat nih di ini ada ya, hemitoraks kanan ya. Hemotoraks ditandai oleh akumulasi darah di rongga pleura, di mana kalau ada ini akan menyebabkan penurunan dari ekspansi paru dan gangguan pertukaran gas. Seorang laki-laki usia 33 tahun dibawa ke IGD pasca kecelakaan lalu lintas. Pasien tidak sadar, terdapat perdarahan aktif di tungkai kanan, pernapasan cepat dan dangkal, tekanan darah 85 per 50 mm Hg, nadi 138 kali per menit, kulit dingin dan pucat. Sebagai perawat gawat darurat, tindakan prioritas pertama yang harus dilakukan, clue-nya ya, tindakan prioritas yang dilakukan oleh seorang perawat. Pilihannya adalah memasang infus cairan kristaloid,
memberikan oksigen dengan masker non-rebreathing, melakukan pemeriksaan laboratorium, menyiapkan pasien untuk tindakan operasi emergensi, membersihkan luka, dan menghentikan perdarahan dengan balutan tekan. Alasan jawabannya membersihkan luka dan menghentikan perdarahan dengan balutan adalah pasien di sini menunjukkan tanda shock hipovolemik akibat perdarahan aktif. Prinsip ABCD itu menekankan bahwa setelah perawat memastikan jalan nafas dan pernapasan dan melakukan kontrol perdarahan masif, ya itu di circulation adalah prioritas utama. Ya, pemberian cairan intravena dan oksigen memang penting, tetapi tindakan tidak akan efektif jika sumber dari perdarahan tidak segera dikendalikan. Kemudian baru nanti dilanjutkan pemeriksaan laboratorium dan persiapan operasi adalah langkah lanjutan, bukan prioritas pertama. Seorang laki-laki 33 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas. Korban ditemukan tidak sadar dengan pernapasan tidak teratur, denyut nadi lemah, dan terdapat perdarahan aktif di tungkai. Tim SPDGT tiba di lokasi untuk melakukan penanganan awal sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit rujukan. Berdasarkan prinsip manajemen dan teknik SPDGT, tindakan yang tepat diterapkan oleh tim. Pilihan jawabannya adalah melakukan penilaian cepat menggunakan prinsip ABCDE, memberikan prioritas pada kontrol perdarahan eksternal sebelum transportasi, melakukan pemasangan infus dan pemberian cairan segera di lokasi kejadian, mengamankan jalan nafas dengan teknik sesuai kondisi pasien, mengabaikan pencatatan waktu kejadian karena tidak mempengaruhi outcome pasien. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah nih, melakukan penilaian cepat menggunakan prinsip ABCD. Nah, ini merupakan standar utama ya dalam SPDGT untuk apa? Menentukan prioritas intervensi. Ya, oke. Kita Seorang pria usia 27 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas. Korban sadar, mengeluh sesak napas, terdapat luka tusuk di dada kanan, suara nafas tidak terdengar di sisi kanan. Intervensi terpenting yang harus dilakukan tim SPDGT adalah pilihannya memberikan cairan intravena kristaloid, memberikan obat anti nyeri, melakukan pemasangan kateter urin, menutup luka dada dengan balutan kedap udara, memberikan antibiotik profilaksis. Ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah menutup luka dengan balutan kedap udara. Ya, luka dada terbuka harus segera ditutup dengan balutan kedap udara. Tujuannya untuk mencegah tension pneumotoraks ya gitu. Seorang anak usia 10 tahun mengalami kecelakaan sepeda. Korban sadar, mengeluh nyeri dada, napas cepat, saturasi oksigen 85%, terdapat luka memar di dada. Dalam initial assessment, tindakan yang benar adalah pilihan menutup luka dengan balutan kedap udara, melakukan pencatatan waktu kejadian, memberikan oksigen suplementasi segera, memasang infus dan memberikan cairan kristaloid, mengabaikan airway karena pasien masih sadar. Ya, jadi jawabannya itu adalah ya memberikan oksigenisasi suplementasi segera. Karena kita lihat nih ya, key point-nya saturasi oksigennya 85% ya. Penjelasan dari memberikan oksigen suplementasi segera. Oksigen suplementasi segera adalah prioritas ya dalam initial assessment untuk pasien dengan saturasi rendah. Luka memar ya tidak memerlukan balutan kedap udara. Airway tetap harus diperhatikan, cairan bukan prioritas pertama ya. Jadi yang paling tepat ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang wanita 35 tahun mengalami luka tusuk di dada kiri akibat benda tajam. Pasien sesak nafas,
Saturasi oksigen 80%, terdengar suara nafas menurun di hemitoraks kiri. Mekanisme trauma yang paling tepat adalah pilihan trauma tajam yang dapat menyebabkan hemotoraks atau pneumotoraks, trauma tembus yang beresiko melukai jantung atau pembuluh darah, trauma rotasi yang menimbulkan cedera tulang belakang, trauma tumpul akibat benturan benda, trauma aksial loading akibat ekstremitas bawah. Jawabannya trauma tajam yang dapat menyebabkan hemotoraks atau pneumotoraks ya. Alasan jawabannya, luka tusuk dada dengan sesak napas dan disertai dengan suara napas yang menurun. Ini menunjukkan kemungkinan terjadinya atau kemungkinan adanya pneumotoraks atau hemotoraks yang biasanya ini disebabkan karena adanya trauma tajam ya. Mekanisme ini khas sekali ya untuk cedera pada penetrasi di area dada atau penetrasi dada gitu ya. Soalnya adalah seorang pekerja konstruksi berusia 40 tahun tertimpa balok beton besar di bagian dada saat bekerja. Pasien mengeluh sesak nafas, nyeri hebat di dada, tampak sianosis, dan terdapat deformitas pada tulang iga. Mekanisme trauma yang paling tepat adalah trauma tajam akibat benda menusuk, trauma kompresi akibat tekanan langsung pada dada, trauma akselerasi-deselerasi yang menyebabkan robekan aorta, trauma aksial loading pada ekstremitas bawah, trauma rotasi yang menimbulkan cedera servikal ya. Jawabannya itu adalah trauma kompresi akibat langsung pada dada ya. Jadi ini. Kenapa ini jawabannya ya? Ya, kita jawabannya ini balok beton yang menekan dada ini menimbulkan gaya kompresi langsung ya, sehingga ini dapat menyebabkan fraktur pada iga, kemudian kontusio paru atau hemotoraks ya, di mana biasanya manifestasi klinis ini berupa sesak, nyeri dada, deformitas tulang iga. Ini biasanya sesuai dengan mekanisme pada trauma kompresi, ya, itu alasannya. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang laki-laki 35 tahun datang ke IGD setelah kecelakaan lalu lintas. Pasien mengalami fraktur terbuka pada tibia dengan perdarahan aktif. Pasien tampak gelisah, kulit pucat, nadi cepat, dan tekanan darah menurun. Tindakan keperawatan prioritas dalam asuhan kegawat daruratan cedera muskuloskeletal pada kasus di atas adalah, maksudnya pada kasus ini adalah, pilihannya adalah membersihkan luka dengan antiseptik, memberikan analgesik untuk mengurangi nyeri, memberikan edukasi tentang perawatan luka, menghentikan perdarahan dan mempertahankan sirkulasi, melakukan imobilisasi tungkai dengan bidai. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah menghentikan perdarahan dan mempertahankan sirkulasi. Nih ya, yang paling tepat jawabannya ya. Alasan pemilihan jawaban ini adalah menghentikan perdarahan dan mempertahankan sirkulasi merupakan prioritas utama ya dalam asuhan keperawatan. Ya, nah jadi di sini prioritas utama dalam asuhan keperawatan adalah menjaga airway, breathing, circulation atau ABC. Pada kasus fraktur terbuka dengan perdarahan aktif dan disertai dengan tanda-tanda shock, itu sudah ada tadi ya, gelisah, pucat, nadi cepat, tekanan darah menurun. Tindakan yang paling penting adalah kontrol perdarahan dan mempertahankan sirkulasi. Ya, itu jawabannya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Seorang laki-laki 25 tahun dibawa ke IGD setelah kecelakaan lalu lintas. Pasien mengeluh nyeri hebat di perut,
tampak pucat, tekanan darah 80/50 mmHg, nadi 130, dan terdapat memar luas di daerah abdomen. Pemeriksaan menunjukkan tanda peritonitis dan distensi abdomen. Tindakan keperawatan prioritas dalam tata laksana trauma abdomen pada kasus ini adalah pilihannya memasang infus besar dan memberikan cairan intravena cepat, memberikan analgesik untuk mengurangi nyeri, melakukan pemeriksaan radiologi abdomen segera, membersihkan luka abdomen dengan antiseptik, memberikan edukasi tentang diet pada trauma ya. Jadi pilihannya adalah ini ya, memasang infus besar dan memberikan cairan intravena cepat ya. Alasan jawabannya adalah pasien di sini menunjukkan tanda shock hipovolemik yang terjadi akibat perdarahan intraabdominal ya. Ciri-cirinya itu pucat, hipotensi, takikardi, distensi abdomen. Jadi prioritas utama dalam asuhan kegawat daruratan adalah dengan menjaga sirkulasi dengan resusitasi cairan cepat melalui jalur intravena besar ya gitu. Oke ya, jawabannya demikian. Kita isi dulu ya. Ini skornya ya. Ya, 100 karena saya yang buat soalnya ya. Jadi ya. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam. Jika ada yang menginginkan link dari soal ini nanti boleh komen ya. Terima kasih semua.